Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan sebuah cerita novel yang seru, akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 273 bertepatan dengan bab ke 1294. Saat masih merasa kikuk, Gu Kyuyi kemudian menatapnya dengan raut wajah tidak senang, lalu membuka mulut dan bertanya, "Chen Jekai, apakah kamu sudah tahu sejak awal bahwa kakak Yichen ada di kota Jinling?" "Hah? Ini Chen Jekai tidak tahu harus menjawab dengan bagaimana kita seketika itu. Dia terbata-bata dan tidak bisa mengatakan ucapan yang jelas." Gu Kyuyi mengatakan gigi putihnya dengan geram, lalu berkata dengan penuh kekesalan, "Kamu ini sungguh tidak jujur. Aku sudah berkali-kali mencarimu untuk mencari tahu tentang keberadaan kakak Yichen. Kamu tidak berkata jujur sedikit pun." Chen Jekai berkata dengan canggung, "Nanaku, Anda sungguh sudah salah paham pada saya. Saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu bahwa Tuan Muda ternyata ada di kota Jinling. Aku sudah lama tinggal di kota Jinling, mewakili keluarga Yi, tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya." Chen Dodo yang ada di sampingnya bertanya dengan penuh keterkejutan, "Apa-apaan ini, Yi? Maksudmu Yi Chen, Presiden Yi itu adalah kakak Yi Chen yang selama ini kamu cari?" Yi mengangguk-angguk lalu berkata dengan nada serius, "Benar, itu dia. Si jahat itu membuatku kesulitan mencarinya." Chen Duo berkata dengan terkejut namun senang, "Wah, ini sungguh bagus sekali. Akhirnya kamu sudah menemukannya. Bukankah berarti sudah akan menikah sebentar lagi? Aku ingat kamu terus-menerus mengatakan asalkan berhasil menemukan kakak Ichenmu, kamu akan segera mundur dari dunia hiburan lalu menikah dan punya anak dengannya." Wajah Gyugyuji seketika itu berubah menjadi marah. Dia berkata dengan rasa malu, aku memang ingin, tapi dia jahat. Tapi dia jahat itu sudah menikah. Tapi si jahat itu sudah menikah." "Apa?" Cendudu seketika itu membulatkan matanya lebar-lebar. Dia buka mulut dan berkata, "Ada apa sebenarnya dengan si brengsek yang bermarga Ji itu? Apakah dia tidak tahu bahwa dia punya perjanjian pernikahan? Apakah dia tidak tahu bahwa dia memiliki seorang tunangan yang cantik yang terus-menerus mencarinya? Berani sekali menikah dengan wanita lain. Nanti saat dia datang, lihat saja aku akan menunjukkan dan memakinya. Sungguh pria tidak bertanggung jawab masa kini." William dengan Chen Jekai saling menatap satu kali. Ekspresi kedua orang itu tampak sangat kaku. William juga baru mengetahui akan hubungan yang ada di antara Gu Kyuyi dan Yi Chen sekarang. Tentu saja hatinya merasa sangat terperangah. Pada saat itu terdengar Gu Kyuyi berkata, "Duduh, nanti istri dari kakak Yi Chen juga akan datang. Aku sudah berjanji kepada kakak Yi Chen untuk tidak membeberkan tentang hubungan di antara kami di meja makan nanti. Jadi kamu jangan sampai bicara sembarangan nanti." "Bagaimana boleh begitu?" Chen Dodo berkata dengan penuh amarah. "Mumpung istri dari brengsek itu juga datang, maka sudah seharusnya memanfaatkan kesempatan dengan baik mengatakan dengan jelas tentang masalah ini di hadapan istrinya juga agar istrinya bisa mundur sendiri dengan peka. Aku tidak percaya ada wanita yang berani merebut suami denganmu seorang Gu Kyuyi. Aduh, tidak boleh begitu." Gyuguyi berkata dengan sangat serius, "Aku sudah berjanji kepada kakak Yichen mengenai hal ini. Jika kamu berani membuatku mengingkari janji, aku pasti tidak akan memaafkanmu nanti."
Chen Dodo membuka mulut dan berkata, "Hei, Gu Kyuyi, apa kamu sudah bodoh? Aku makan malam ini adalah kesempatan baik bagimu untuk mendesak pasangannya pergi. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal kelak." "Sudah cukup," Gyugyuyi berkata dengan nada serius. "Aku ini orang yang menganggap penting perjanjian, selalu menepati janji. Kamu tidak boleh mengacaukannya." "Baik-baik," Chen Dodo berkata dengan pasrah. "Kamu sudah memutuskan, jangan sampai menyesal kelak." Sekarang ini, Yu Chen dan Securan sudah tiba di luar pintu ruangan itu. Sebelum masuk, Securan masih bertanya, "Siapa sebenarnya tamu penting yang mau dijumpai? Misterius sekali." Yu Chen tertawa dan mengatakan, "Kamu tenang saja, pasti merupakan salah satu orang yang paling ingin kamu temui." "Orang yang paling ingin aku temui?" Alis cantik Securan sedikit menegak. "Aku sendiri bahkan tidak terpikirkan siapa yang paling ingin ku temui sekarang ini." Ichan tersenyum sejenak, akan tahu setelah masuk. Selesai berbicara, dia mengetuk pintu dengan ringan, kemudian mendorong pintu ruangan ke arah dalam. Dalam satu kali tatapan, Securan langsung mendapati di dalam ruangan mewah Gu Kyuyi sedang duduk menghadap ke arah pintu. Seketika itu Securan terperangah. "Astaga, ini Gu Kyuyi? Benar-benar Gu Kyuyi?" Tidak berani dipercaya oleh Securan meski di dalam mimpi wanita cantik mempesona yang ada di hadapannya ini adalah artis wanita yang paling disukainya, Gu Kyuyi. Gu Kyuyi bisa dikatakan merupakan aktris paling cantik terkenal di dalam negeri saat ini, juga merupakan aktris yang memiliki pengaruh terbesar. Bahkan ada banyak artis lain yang juga adalah penggemarnya mengungkapkan rasa suka mereka terhadapnya secara terbuka di Weibo dan berbagai media sosial lainnya. Alasan utama hal ini dikarenakan Gu Kyuyi bukan hanya cantik, memiliki penampilan yang mempesona, namun yang lebih penting adalah aktingnya bagus, sangat percaya diri saat berada di depan kamera. Ini berkaitan sangat erat dengan aura bangsawan yang dibinanya sejak kecil, yang semakin membuat para penggemar mengagungkannya adalah sifatnya yang dingin dan angkuh. Dia tidak pernah melakukan pembiaran terhadap kebiasaan buruk yang ada di dunia hiburan, juga tidak akan melakukan hal buruk dengan orang dari industri hiburan. Hal ini utamanya juga dikarenakan kemampuan keluarga Gu yang luar biasa. Di seluruh industri hiburan Tiongkok belum ada orang maupun perusahaan yang mampu menekannya. Dia masuk ke dunia hiburan ibarat seorang tuan putri yang sedang keluar dari istana di zaman kuno. Tidak peduli itu identitas, kehidupan, ataupun kemampuan, semuanya jauh di atas dunia hiburan. Jadi sama sekali tidak ada orang yang bisa berbuat macam-macam terhadapnya. Otomatis di dalam dunia hiburan, dia juga mampu mempertahankan wajah aslinya dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Sebenarnya saat Gu Kyuyi bertemu dengan Securan, hatinya juga merasa terguncang tanpa terhindarkan. Sungguh tidak pernah terpikir di benak istrinya, Yi Chen ternyata begitu cantik. Tentu saja kakak Yi Chen yang dipikirkan dan dirindukannya selama bertahun-tahun memang sangat tampan. Jika dipadankan dengan wanita seperti Securan ini, tentu saja juga sudah berlebih. Namun bagaimanapun dia belum menguak identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Yi. Sementara sempurna seperti Securan ini,
Sementara wanita sempurna seperti Securan ini juga belum tentu bisa diperistri oleh para tuan muda dari keluarga kaya di Yanjing. Tampaknya lawan saingannya ini kemampuannya tidak biasa. Securan masih merasa sedikit gugup. Kala itu dia merendahkan suaranya dan bertanya pada Yichen, "Suamiku, apakah kita sungguh akan makan dengan Gu Kyuyi malam ini?" Yichen mengangguk-angguk lalu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana termasuk satu kejutan tidak?" Securan merasa sangat antusias hingga bicaranya tidak beraturan. Dia bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu nanti aku boleh minta foto bersama dengannya dan tanda tangan darinya tidak?" Ichen tersenyum dan berkata, "Tentu saja boleh. Kamu boleh langsung duduk di sampingnya." Securan merasa girang sekali. Dia mengepalkan erat tangannya dengan bersemangat. Wajahnya penuh dengan antusiasme. Pada saat itu Gu Yuyi bangkit berdiri. Meski hatinya merasa sedikit kesal, namun wajahnya tetap menampakkan senyum yang sangat sopan dan mengatakan, "Ini adalah Nyonya Yi bukan? Ayo mari, silakan masuk." Securan tidak menyangka Gu Yuyi berinisiatif untuk bicara dengannya. Dia semakin bersemangat dan tidak tahu harus berbuat apa. Ichen yang kemudian mendorongnya dengan ringan dari belakang lalu tersenyum dan mengatakan, Kenapa masih diam saja? Idolamu sedang memanggilmu. Cepat masuk." Oh, oh, baru kemudian Securan tersadar lalu melangkahkan kakinya dan masuk ke ruangan itu. Dia bicara pada Gu Yuyi dengan gugup, "Nona Gu, sungguh tidak menyangka bisa punya kesempatan bertemu langsung dengan Anda. Saya adalah penggemarmu." Gu Yuyi sedikit tersenyum dengan berwibawa. Dia mengatakan, "Nyonya Yi sungguh terlalu sungkan. Silakan duduk." Setelah Yichen yang ada di samping melihat Gu Yuyi yang tidak bersikap macam-macam, hatinya baru kemudian bisa bernapas lega. Dia tidak takut istrinya tahu mengenai dirinya yang pernah dijodohkan saat kecil, namun dia takut istrinya mengetahui identitas aslinya. Sejak awal dia terus saja khawatir setelah keluarga Yi berhasil menemukan dirinya, selain membawakan grup di Hao dan harta senilai puluhan miliar yuan, sangat memungkinkan mereka akan mendatangkan hal merepotkan dan ancaman yang tidak terpikirkan olehnya. Semua yang diberitahukan oleh Tang Sihai dan Tante Li kepadanya hari ini kemudian membuktikan spekulasinya ini. Kondisi keluarga Yi seperti dugaan sangat dalam tanpa dasar. Bahkan orang yang membunuh orang tuanya sendiri ada di dalam keluarga Yi. Jika dilihat seperti itu, keputusannya untuk terus-menerus menyembunyikan hal ini dari Securan merupakan sesuatu yang sangat cerdas. Jika tidak, sangat memungkinkan akan membawakan bahaya baginya. Pada saat itu, pandangan mata Chen Duo menatap Yichen selalu saja menyiarkan perasaan muak di dalam benaknya. Yichen merupakan pria tidak bertanggung jawab yang sudah mengecewakan Gu Yuyi. Secara otomatis dia menjadi seorang yang mengganggu matanya. Dia bahkan punya keinginan untuk langsung mengatakan fakta sebenarnya di meja makan, namun teringat akan Gu Yuyi yang pernah berpesan pada dirinya, dia kemudian hanya bisa mengurungkan niatnya untuk sementara. Di meja makan, Securan duduk di sebelah Gu Yuyi sementara Yichen duduk di samping Securan. Gu Yuyi menatap sejenak lalu dengan sengaja bertanya pada Securan sambil tersenyum, "Nyonya Yi, jika boleh tahu kamu dan Tuan Yi sudah menikah selama berapa tahun?"
Securan buru-buru menjawab, sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Gu Kyuyi mengangguk pelan lalu kembali bertanya, apakah sudah dikaruniai anak? Securan menggeleng dan mengatakan belum. Gu Kyuyi sengaja memasang tampang pura-pura terkejut. Bertanya padanya, sudah menikah 4 tahun dan masih belum menginginkan anak? Apakah Anda dan Tuan Yi adalah kaum self-free? Securan berkata dengan sedikit kikuk, sebenarnya tidak termasuk tidak menginginkan anak, hanya saja bagaimana dikatakan kami berdua. Melihat Securan yang tidak tahu harus menjawab dengan bagaimana, Yi Chen kemudian merapatkan dirinya ke sana dan mengatakan, kami berdua belum berencana untuk punya anak sekarang. Gu Kyuyi sangat pintar sejak lahir, begitu melihat tampang Securan yang tersipu malu seperti itu, juga sikap dan cara Yi Chen yang langsung ingin menyelamatkan kondisi, dia tahu pasti ada hal lain yang disembunyikan di balik ini. Lalu dia mengangguk dengan ringan, berkata sambil tertawa, sebenarnya cukup baik jika tidak menginginkan anak. Yi Chen mendadak ingat akan Gu Kyuyi yang mengatakan ucapan tentang tidak ingin menjadi ibu sambung di usia muda. Hatinya merasa sedikit tidak nyaman, namun juga tidak termasuk marah. Bagaimanapun dia sendiri yang sudah berbuat salah pada Gu Kyuyi, bukan Gu Kyuyi yang sudah bersalah pada dirinya. Pada saat itu Securan bertanya dengan penuh rasa kaget, Nona Gu, Anda ini artis besar, juga mengembangkan karir di Yanjing dan luar negeri. Kenapa bisa datang ke kota Jinling? Juga bagaimana Anda bisa mengenal suamiku? Gu Kyuyi berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku datang untuk menjadi perwakilan produk bagi Direktur Wei. Wei Liang bergegas memperkenalkan dirinya ketika itu. Halo Nyonya Yi, saya Wei Liang, direktur dari farmasi Wei. Securan menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa sungkan kepada Wei Liang. Setelah selesai menyapa, dia kemudian merendahkan suara dan bertanya pada Yi Chen yang ada di sisinya, apakah kamu lagi-lagi membantu orang untuk melihat Feng Shui? Yi Chen tertawa dan mengatakan, benar, Direktur Wei mencariku untuk membantunya melihat peruntungan Feng Shui di pabrik obatnya. Kebetulan dia juga mengundang Nona Gu untuk menjadi perwakilan produk. Aku tahu kamu senantiasa menyukai Nona Gu, jadi membawamu kemari untuk bertemu dengan Nona Gu. Baru kemudian Securan tersadar, ternyata bukan suaminya yang mengenal artis besar Gu Kyuyi ini, melainkan suaminya membantu Wei Liang melihat Feng Shui. Lalu kebetulan Wei Liang juga mengundang Gu Kyuyi untuk mewakili produknya. Dengan begini semuanya menjadi terhubung dan sangat masuk akal. Saat ini Gu Kyuyi yang ada di samping berkata dengan sangat serius, Nyonya Yi, dalam hal melihat Feng Shui, Tuan Yi memang memiliki teknik yang mumpuni, membuat orang merasa sangat salut. Jadi aku berencana untuk mengundangnya untuk pergi ke rumahku di Yanjing dan membantuku melihat Feng Shui-nya beberapa hari lagi. Mungkin butuh waktu 3-5 hari. Nyonya Yi, Anda tidak keberatan bukan? Securan segera berkata sambil tersenyum, tidak masalah, asalkan Nona Gu tidak mengeluhkan kemampuannya bisa biasa saja dan punya keterbatasan, maka sudah cukup. Hati Gu Kyuyi bisa bernapas lega. Bibirnya menyunggingkan seutas senyum, lalu buka mulut berkata, bagaimana mungkin Nyonya Yi? Aku yakin Tuan Yi adalah orang yang handal. Kemampuannya tentu saja tidak biasa. Securan yang saat itu sama sekali tidak memiliki perasaan waspada apapun terhadap Gu Kyuyi yang bagai seorang dewi yang turun dari kayangan. Di matanya, Gu Kyuyi merupakan wujud paling sempurna dari wanita zaman sekarang, wanita yang memiliki kualitas baik di segala bidang. Sepertinya ini sudah tidak lagi memiliki aura manusia biasa pada dirinya. Oleh karena itu, dia juga tidak pernah
Menyangka wanita seperti ini ternyata merupakan rival percintaannya yang berpotensi. Ichen kali ini juga akhirnya bisa tenang. Dia berencana pergi ke Yanjing secara diam-diam setelah Kim Ok-soo selesai bertanding di babak final. Secara diam-diam menemui Gu Yanzong, ayah dari Gu Kyoye. Gu Yanzong bukan merupakan tujuannya mengobati penyakit kanker pankreas stadium akhir yang dideritanya, baru merupakan tujuannya yang sesungguhnya. Dia merupakan penasehat karib ayahnya selama bertahun-tahun ini. Dia tidak hanya pergi berziarah ke makam orang tuanya setiap hari raya, dia juga tidak pernah bersantai sedikit pun, tidak pernah menyerah untuk mencari keberadaan dirinya. Budi ini harus dia balas. Kebetulan dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Yanjing dan bertemu dengan Tang Sihai, mencarinya untuk memahami petunjuk dan informasi yang lebih banyak lagi. Jadi kali ini jika dia pergi ke Yanjing, dia setidaknya butuh waktu selama 3-5 hari. Harus meninggalkan rumah selama 3-5 hari, namun juga tidak boleh membuat istrinya curiga sama sekali. Alasan yang terbaik adalah menerima undangan dari Gu Kyoye untuk pergi ke Yanjing untuk memeriksa Feng Shui di rumahnya. Membiarkan Gu Kyoye sendiri untuk mengundangnya dengan mulut sendiri di hadapan istrinya. Dengan begini istrinya tidak akan lagi merasa curiga. Gu Kyoye melihat syucuran yang menyetujuinya tanpa ragu, kemudian mengangguk dengan sangat senang. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidak disangka Nyonya Yi langsung setuju. Saya masih khawatir Anda tidak akan setuju." Syucuran bergegas mengatakan, "Nona Gu, Anda bisa mengakui kemampuan suamiku. Aku merasa senang sekali. Bagaimana mungkin tidak setuju? Hanya saja jika suamiku melakukan sesuatu dengan kurang baik, sampai saatnya nanti mohon Anda memakluminya." "Bagaimana mungkin?" Gu Kyoye berkata sambil tersenyum. "Aku sangat mengakui kemampuan Tuan Ye Chen. Aku yakin ayahku dan keluargaku juga begitu. Oleh karena itu, masih harus berterima kasih pada Nyonya Yi karena merestui hal ini." Syucuran merasa sedikit tersanjung. Dia bergegas mengatakan, "Nona Gu, Anda sungguh sudah terlalu sungkan." Yichen yang melihat Gu Kyoye senantiasa menggunakan ucapan yang memiliki niat lain dan diam-diam menyiarkan kode tertentu, hatinya secara refleks merasa sangat tidak berdaya dan kesal. Dia tahu ucapan itu dikatakan Gu Kyoye untuk diri Yichen. Di saat yang sama juga secara tersirat mengatakannya kepada syucuran. Bahkan bisa dijelaskan sebagai dia sedang menunjukkan semacam kekuasaannya kepada syucuran di hadapan diri Yichen. Namun dia justru merasa tidak berdaya dengan hal ini. Bagaimanapun juga semua ini merupakan hutangnya kepada Gu Kyoye. Dia yang sudah mengkhianati perjanjian pernikahan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak orang tua mereka. Seperti apapun itu, dia tidak bisa menyalahkan Gu Kyoye. Juga yang membuat Yichen semakin merasa kesal adalah dia tidak bisa bersikap seperti saat menolak Dong Rolin, menolak Gu Kyoye secara gamblang, karena meski Dong Rolin menyukainya, namun Yichen tidak berhutang budi apapun pada Dong Rolin. Sebaliknya malah sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Jadi meski dia setiap kali menolaknya secara terang-terangan, Yichen juga tidak akan memiliki beban apapun di hatinya. Namun bagaimanapun Gu Kyoye berbeda. Dia merupakan pasangan yang dijodohkan kepadanya saat kecil, terus-menerus mencari, menunggu, mengharapkan dirinya selama bertahun-tahun lamanya, sementara dia sendiri malah mengecewakannya. Masalah seperti ini dilihat dari segi manapun, ini merupakan kesalahannya. Saat ini syucuran yang tidak tahu apa-apa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan pada Gu Kyoye, "Nona Gu, bolehkah saya foto bersama dengan Anda?" Gu Kyoye menyetujuinya tanpa ragu. Dia berkata sambil tersenyum, "Baik, foto sekarang."
Securan buru-buru menganggukkan kepalanya. Jika Anda merasa leluasa, foto saja sekarang. Gyu Yi mengangguk-angguk. Dia berinisiatif menggeser sedikit kursinya, lalu berada di lebih dekat lagi dengan Securan. Dia tersenyum dan berkata, "Nyonya Yi begitu cantik, punya sedikit rasa beban foto bersama denganmu." "Bagaimana mungkin?" Securan berkata dengan nada tersedak. "Saya yang seharusnya merasa terbebani, Nona Gu. Tidak hanya cantik tapi juga merupakan artis papan atas di dalam negeri. Di hadapan Anda, saya merasa malu tanpa bisa terhindarkan." Gigi tersenyum tipis sejenak. "Sini aku maju sedikit. Dengan begini wajahmu akan kelihatan lebih kecil, lebih cantik." Kedua wanita itu berfoto bersama dengan akrab, bak kedua orang kakak dan adik. Setelah selesai berfoto, Securan memegang ponselnya lalu bertanya dengan sangat antusias, "Nanagu, bolehkah saya mengunggah foto ini ke media sosial?" Securan sendiri merupakan seorang wanita yang tidak memiliki gengsi. Ketika Yi Chen membelikan mobil BMW untuknya kala itu, dia tidak pernah mengunggahnya ke media sosial. Ketika Yi Chen mengadakan pesta pernikahan susulan di Sky Garden Hotel Buckingham Palace, dia juga tidak pernah mengunggah ke media sosial. Ketika Yi Chen membawanya untuk merasakan mobil balap senilai puluhan juta yuan, dia juga masih saja tidak pernah mengunggahnya ke media sosial. Satu-satunya yang pernah dipamerkannya di media sosial adalah ketika suaminya Yi Chen membangun kebun sayur untuknya dalam waktu 1 malam. Namun kali ini dia sudah sedikit tidak bisa menahan diri. Biar bagaimanapun, Gu Yi merupakan aktris yang paling disukainya, adalah idolanya. Bisa makan bersama dengan idola, bahkan bisa foto bersama dengan idola. Hal seperti ini bisa ditemui berapa kali selama hidup ini? Gu Yi juga mengangguk sambil tersenyum dengan sangat berwibawa. "Tentu saja boleh, silakan saja, Nyonya Yi." Di saat Securan mendapatkan persetujuan dari Gu Yi, dia segera berterima kasih dengan sangat senang. Setelah itu dia membuka WeChat-nya, kemudian mengunggah foto itu ke dalam momen WeChat-nya. Kalimat yang dituliskan bersama dengan momen itu adalah, "Tidak pernah terpikirkan meski di dalam mimpi aku bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan idolaku, bahkan foto bersama dengannya." Begitu foto itu dibagikan, dia langsung mendapatkan jempol dan komentar dari banyak orang. Lingkup sosial Securan tidak pernah meninggalkan kota Jinling. Bagi dirinya yang berada di kota Jinling, yang merupakan kota terbesar kedua ini, kesempatan untuk bertemu dengan artis terkemuka sungguh tidak banyak, terutama artis besar papan atas seperti Gu Yi ini. Lebih sulit lagi untuk bisa bertemu. Oleh karena itu, momen yang dibagikan oleh Securan ini membuat banyak orang merasa terkejut dan kagum. Bahkan ada banyak orang yang mengirimkan pesan pribadi kepadanya menanyakan tentang detail pertemuannya dengan Gu Yi. Misalnya seperti, dia sedang ada di mana sekarang, apakah Gu Yi datang ke kota Jinling, bisa tidak membantu untuk meminta sebuah tanda tangan dari Gu Yi, dan lain sebagainya. Gu Yi yang ada di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Nyonya Yi, kedatanganku ke kota Jinling kali ini tidak diketahui orang luar. Jadi jika ada yang menanyakan, jangan mengatakan bahwa aku ada di kota Jinling." Securan mengangguk dengan terburu-buru. "Saya sudah mengerti, Nona Gu. Anda tenang saja, saya pasti tidak akan membocorkan kepada pihak luar." Gu Yi mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian bicara sambil tersenyum. "Oh ya Nyonya Yi, bagaimana jika kita berdua juga saling menambahkan kontak teman? Jika kelak ada sesuatu bisa langsung dihubungi dari WeChat." "Menambah kontak teman?" Securan memekik terkejut. "Anda ingin menambahkan kontak WeChat saya?" Securan tidak berani percaya. Idolanya tidak disangka berinisiatif untuk menambahkan kontaknya sebagai teman di WeChat. Dia juga bahkan tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya.
jika bisa menambahkan kontak Gu Qiuyi meski dia tidak memiliki waktu untuk menghiraukannya. Namun Shochuran bisa sering melihat momennya, melihat aktivitas terbarunya, tetapi akhirnya dia berpikir dirinya dan Gu Qiuyi merupakan orang dengan status yang jauh berbeda. Bisa makan bersama dengannya saja sudah merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia merasa enak hati untuk menambahkan orang lain ke dalam kontaknya? Tapi tidak pernah berpikiran olehnya, Gigi ternyata berinisiatif untuk menambahkan sebagai teman, bisa menjadi teman dalam kontak WeChat dengan idolanya. Ini merupakan hal yang sangat tidak berani dipikirkan olehnya meski sedang bermimpi. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.